Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Faksabil. Saya dari mahasiswa Universitas Pasundan, Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dalam perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan. Mari kita simak bersama-sama. Ya, dalam latar belakang masalah dalam sebuah penulisan, baik itu penulisan makalah, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, pendahuluan adalah bagian di dalamnya. Terdapat latar belakang penelitian. Latar belakang yang disertai dan benar dapat membuat pembaca tertarik terhadap laporan penelitian yang dibuat. Latar belakang harus dimulai dengan mendefinisikan topik. Penting mengidentifikasikan topik, mana yang perlu ditinjau dan apa yang sudah diketahui pembaca tentang topik tersebut. Nah, kita ada beberapa pendapat tentang latar belakang masalah. Mari kita simak. Yang pertama dari Sugiono tahun 1999. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini, penelitian harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas melalui analisis masalah ini. Peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Lalu ada dari Dermawan Wibisono tahun 2000. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Lalu juga ada dari Hussein Umar tahun 2001. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Lalu juga ada dari Branson et al. Tahun 2008, latar belakang masalah penelitian atau research background adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam suatu paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subject area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Dan yang terakhir, dari Sudaryono tahun 2017, latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting, dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Oke, setelah kita menyimak tadi latar belakang masalah dari berbagai jurnal, kemudian saya akan memberikan pandangan saya. Menurut saya latar belakang masalah dengan menyimpulkan beberapa latar belakang masalah dari berbagai jurnal yang sudah tadi kita baca atau saksikan. Menurut saya latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis
berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan suatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Oke, setelah kita tahu apa itu latar belakang masalah, pastinya ada maksud dari latar belakang masalah ini sendiri. Saya akan menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan, dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis. Disebut juga merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah, dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang akan menjadi muatan dalam latar belakang masalah. Oke, yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk menjadi suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual, identifikasi masalah yang relevan. Oke, yang kedua, informasi kasus. Di sini baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lainnya yang sejenis, ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu. Dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Oke, yang ketiga, ini ada tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Oke, di sini ada cara membuat latar belakang masalah. Yang dapat kita lakukan dengan langkah-langkah ini, yang pertama, yaitu 1. Kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. Jadi apabila suatu yang harusnya terjadi secara tidak ada masalah, tapi di sini ada masalah, maka kita bisa menjadikan ini suatu latar belakang masalah yang nantinya akan kita tulis. Lalu yang kedua, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini bisa merupakan masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Lalu yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. 4. Jika karya ilmiah punya kelemahan, dalam latar belakang harus dijelaskan kelemahan tersebut. Jadi, apabila karya ilmiah ini memiliki kelemahan, kita bisa menjelaskan kembali kelemahan-kelemahannya di latar belakang tersebut.
Lalu 5, tujuan penelitian. Di sini dimana bahas pembahasan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Jadi untuk pembahasannya, untuk tujuan penelitiannya, kita harus membahas lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Lalu yang keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Lalu ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Jadi apabila kita memiliki solusi atau saran, lebih baik juga disimpan dulu terlebih dahulu untuk nantinya menjadi untuk muatan di latar belakang masalah. Lalu yang 9, bagian awal latar belakang merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat dengan model piramid terbalik. Buat gambaran umum tentang masalah dimulai dari hal global sampai mengkerucut fokus pada permasalahan inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. Oke. Yang ke-10, bagian tengah adalah ungkapan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi, dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Yang ke-11, bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, teoristis dan praktis, dan akhirnya muncullah judul. Saya juga akan memberikan contoh latar belakang masalah yang saya temukan di internet. Bisa kalian lihat sendiri di layar kalian. Ini adalah contoh latar belakang masalah. Mungkin bisa juga menjadi referensi untuk kalian nantinya yang sedang menyusun skripsi ataupun makalah yang sedang kalian buat. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menyimak penjelasan-penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya yang telah melihat dan menyimak penjelasan dari saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang latar belakang masalah. Oke, saya cukupkan saja untuk video hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.